3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. My dear Risti, aku mohon izin waktu sebentar. Aku ingin menyapa Ibu Ila di Bima. Ibu Ila ini pembaca setiaku di aplikasi berbayar koin itu. Ibu Ila punya masalah di matanya dan sudah 3 kali dioperasi. Lalu akhir tahun kemarin, akhir tahun 2022, diagnosis akhir dari dokter bahwa Ibu Ila kemungkinan 90% Ibu Ila akan buta permanen. Kata-kata turut prihatin mungkin tidak banyak membantu, tapi dengan tulus aku turut prihatin, turut sedih, sangat sedih malah. Apalagi Ibu Ila sendiri yang mengalaminya ya. Pasti sangat sulit, sangat sedih, sangat susah menyesuaikan dengan keadaan kondisi yang baru. Tapi aku justru sangat senang dengan pernyataan Bu Ila bahwa beliau baik-baik saja, sudah bisa menyesuaikan diri. Dan justru berterima kasih padaku karena walau sekarang beliau tidak bisa membaca, tapi bersyukur beliau masih bisa mendengarkan karya-karya saya lewat novel audio di YouTube channel saya ini. Aduh, kok saya jadi nangis ya. Maaf, Ibu Ila tetap semangat. Diagnosis dokter 90%. 10% kecil dibandingkan dengan 90% perbandingannya. Tapi 10% itu adalah harapan. Dan sekalipun hanya 1% dari harapan itu adalah kehidupan. Tidak ada yang tidak mungkin. Di setiap kata-kata yang keluar dari mulutku dalam membaca novel-novelku yang Ibu Ila dengarkan, itu adalah doaku untuk Ibu Ila. Peluk dan doaku akan selalu ada, bukan hanya untuk Ibu Ila saja, tapi untuk semua orang yang merasa sedih, merasa sendiri, merasa hancur, merasa jatuh. Doaku akan selalu memeluk kalian semua. Hapus air mata. Sekarang kita lanjutkan. Aku si pelakor bagian ke-25. Rio bangun di paginya seperti tak ingat apa-apa yang terjadi di malam itu. Makan, terus minum obat, habis itu baru istirahat, kata Sarah yang melihat Rio hanya diam di meja makan. Rio mengambil piring berisi nasi goreng yang disodorkan Sarah. Kamu sering sakau begitu, Yok? Tanya Sarah. Rio menatap Sarah dan berpikir, apakah semalam dia kambuh lagi? Aku tak bawa obatku, Ra. Aku ingin menunjukkan padamu kalau aku benar-benar tak minum obat itu, kata Rio pelan. Jangan konyol deh. Aku memang mau kamu itu berhenti meminum obat itu. Tapi aku juga tahu kalau tidak bisa langsung berhenti begitu saja. Perlu proses, perlu perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit sampai benar-benar kamu merasa gak butuh obat itu lagi, kata Sarah dengan emosi. Gak apa-apa aku diomelin, gak apa-apa aku dimarahin daripada aku didiamin, kata Rio. Sarah jengkel, berdiri dan meninggalkan meja makan lalu masuk kamarnya. Seharian Sarah hanya di rumah saja, tidak kemana-mana. Sarah khawatir kalau Rio kambuh lagi. Brian saja sampai ketakutan melihat Rio semalam. Semalam Sarah sempat meminta anaknya Brian untuk menemaninya di kamar tempat Rio tidur, supaya Brian tidak salah sangka karena Rio dan Sarah tidur dalam satu kamar. Tapi karena takut, Brian kembali tidur di kamarnya sendiri. Sarah juga menelpon Dion bertanya apa bisa mendapatkan obat penenang Rio. Tapi obat itu memang tidak boleh sembarangan dipesan, harus dengan resep dokter, resep dari dokter yang berkompeten yang menangani kasus-kasus seperti Rio. Dan Sarah tidak ingin izin praktek Dion dicabut gara-gara Rio. Kamu harus pulang, Yok.
Obat yang ada sekarang dari Dion itu hanya bisa untuk mencegah kamu selama kurang lebih 3 hari ini saja. Setelah itu kamu bisa kumat lagi, bisa kambuh lagi, dan aku gak mau ambil resiko itu, kata Sarah dengan tegas. Tapi sebenarnya alasan utama Sarah ingin Rio pulang karena Sarah tak ingin harus mengatasi sakaunya Rio dengan cara mencium dan membuat Rio orgasme. Hanya itu cara satu-satunya yang manjur yang Sarah tahu untuk membuat Rio tenang kembali. Tangan Sarah sampai pegel-pegel melakukannya. Untung Rio seperti tidak ingat apa yang terjadi. Hahaha. Ternyata dikocok Sarah toh. Hahaha. Aduh. Ini udah 17 tahun ke atas semua kan ya, Madia Risti. Tapi tenang aja, setiap upload YouTube-nya juga aku pakai kategori bukan untuk anak-anak, jadi safety lah. Yuk lanjut. Bisa ikut denganku, Ra? Tanya Rio menatap Sarah berharap. Tidak ada alasan apapun aku ke sana, yuk. Belajar mengatasi masalahmu sendiri. Kita berdua kembali pada kehidupan kita masing-masing. Lebih baik kita berdua menjadi teman tanpa syarat apa-apa lagi. Kamu bebas dengan perempuan manapun, bebas berbuat apapun. Dan aku pastikan tidak akan pernah melarangmu lagi. Rio hanya bisa terdiam. Dan malam itu, Rio tertidur dalam pelukan Sarah dengan air mata menggenang di sudut matanya. Tapi kali ini Sarah tak melihatnya. Besoknya, Rio kembali ke Manado. Aku masih boleh datang lagi kan, Ra? Tanya Rio sebelum masuk boarding. Sarah diam tak menjawabnya. Rio memeluk Sarah. Harus sehat-sehat ya, Yo. Jangan suka menyusahkan orang lain, kata Sarah tetap mencium dahi Rio. Pesawatmu transit di Makassar ya, Yo. Aku gak dapat yang langsung. Tapi tenang aja, transitnya gak lama-lama kok. Aku sudah menyiapkan bekal untukmu. Tapi di Bandara Makassar juga kan banyak makanan. Yang penting kamu hati-hati aja, kata Sarah menenangkan Rio. Dan Rio pun pergi. Tapi Sarah belum sampai rumah saat mendapat telepon dari Bandara Makassar. Rio pingsan saat transit. Mau gak mau Sarah berbalik arah kembali ke bandara dan langsung menyusul Rio di Makassar dengan fasilitas prioritas dari maskapai pesawat yang Rio naiki. Dan untungnya setelah 8 jam di Bandara Makassar, kondisi Rio semakin membaik dan kondusif dan diizinkan untuk melanjutkan penerbangan kembali ke Manado. Tapi masalah tidak berakhir di situ. Karena mereka sampai di Manado sudah sangat larut malam, otomatis tidak bisa mengambil obat Rio. Karena tentu saja tempat praktek dokternya sudah tutup. Rio tidak mau pulang ke rumahnya dan mau gak mau dia ikut menginap di tempat Sarah menginap. Dan malam itu Rio kambuh lagi, sakau lagi. Malam yang sangat panjang dan melelahkan bagi Sarah, apalagi tangannya sangat pegel. Udah tahu kan maksudnya, my dear Risti? Cak dikacak-kacak. Dan situasi itu diperparah dengan telepon yang diterima Rio kalau bos besar dari Jakarta dan Surabaya akan datang siang itu. Jelas saja Rio panik karena Rio masih merasa lemas dan pusing. Sarah sudah menelpon dokter Rio dan akan mampir mengambil obat Rio itu saat mereka melewatinya ke kantor Rio. Sarah juga meyakinkan kalau Rio bisa mengatasinya. Sarah lalu membisikkan idenya saat Sarah akan meninggalkan kantor Rio dan kembali ke hotel. Jadinya saat meeting dengan atasannya, HP Rio on terus. Jadi Sarah bisa mendengarkan semua hal yang dibicarakan dan dibahas pada meeting itu. Sarah juga mengirim pesan menyuruh Rio diam saja, tidak usah mengeluarkan pendapat apapun. Meeting pun selesai. Rio kembali ke hotel saat makan siang, tapi Rio tidak berselera makan, dia hanya ingin tidur. Saat Rio bangun, Sarah membahas apa saja yang dia dengar pada saat meeting tadi.
Sarah memberi pendapat dan ide-ide juga solusi. Rio bersemangat dan memeluk Sarah. "Kamu memang pintar, Ra," kata Rio senang. "Ntar saat kamu balik ke kantor, kamu diam-diam aja, gak usah membahas apapun. Orang-orang juga gak akan bertanya macam-macam padamu. Mereka kan tahu kamu itu beristirahat karena kurang sehat. Tapi kamu harus mengundang semua yang dari Surabaya dan Jakarta, juga atasanmu yang di sini, untuk dinner. Nah, saat dinner itu baru kamu ngomong seperti yang kita bahas tadi," kata Sarah lagi. "Tapi kamu ikut juga kan ntar malam?" tanya Rio khawatir. "Tentu dong, nanti aku akan bantu ngomong, tenang aja," jawab Sarah. Dan malam itu Rio menjadi bintang. Semua memuji ide-ide dan solusi dari Rio. Di bawah meja, Rio menggenggam tangan Sarah. "Luar biasa ide Pak Rio, cemerlang. Apalagi dibantu penjelasan Ibu Sarah yang mudah dimengerti. Benar-benar pasangan yang serasi kalian berdua," puji bos besar. Dan Sarah merasa bukanlah hal yang memalukan untuk membantu Rio untuk menjadi GM. Tentu saja Sarah sangat senang dong saat Rio jadi GM. Bahkan sebelum Rio tahu, Sarah sudah duluan mendapat pesan WhatsApp dari bos besarnya kalau Rio akan jadi GM. Dan yang lebih menyenangkan bagi Sarah, karena Sarah merasa tugasnya sudah selesai. Saatnya menghapus kesepakatannya dengan Rio. Tapi Rio tetaplah Rio. Sarah sangat salah besar kalau menganggap bahwa si playboy, si buaya, si pembohong, dan sekian gelar lagi yang disandang oleh Rio itu akan berubah menjadi dewasa karena dia sudah menjadi GM. Salah besar kalau Sarah mengira Rio takkan melakukan hal-hal yang tidak senonoh lagi. Rio malah makin tidak terkendali. Ternyata Sarah harus tetap ada sebagai pagar yang menahan Rio untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Biar bagaimanapun, Sarah lah yang paling bertanggung jawab dan akan merasa paling sangat malu pada bos besar dan yang lainnya kalau Rio tidak sesuai ekspektasi mereka. Rio jadi semakin tergantung pada Sarah. Tiap meeting, Sarah juga harus ikutan meeting lewat handphone Rio. Dan setiap ada masalah, Rio akan dengan sangat mudah dan gampang melemparkan semua masalah itu untuk Sarah atasi. Seharusnya Sarah lah yang jadi GM. Pekerjaan Sarah jadi terganggu. Waktu Sarah pun lebih banyak habis dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rio. Satu hal yang membuat Sarah masih bertahan adalah melihat Rio yang sangat berusaha untuk melepaskan diri dari obat penenangnya. Sarah memberi dukungan dan menghargainya. Saat bersama Sarah, Rio bisa tidak mengkonsumsi, tidak minum obat penenangnya itu selama berhari-hari. Tapi saat Sarah tidak ada, Rio tidak bisa kalau tidak minum obatnya. Bahkan kadangkala bisa meminumnya double-double agak over, apalagi kalau ada masalah di kantor. Hari-hari yang terasa makin berat bagi Sarah. Apalagi kalau mengingat hari di mana Rio diangkat jadi GM. Bos besar dan beberapa orang atasan Rio beserta dengan istri-istri merekanya datang ke Manado. Bos besar meminta Sarah untuk datang ke Manado juga, mendampingi para istri atasan-atasannya untuk jalan-jalan, belanja, shopping, atau apa saja. Tentu saja Sarah harus ke Manado. Dan mereka semua menganggap Sarah adalah istri Rio. Dan dengan alasan untuk praktisnya juga efisiensi waktu, mereka meminta Sarah untuk menginap di hotel yang sama dengan mereka. Tentu saja Rio pun ikut. Tapi bukan itu masalahnya, karena kalau cuma nginap, dimanapun Sarah nginap, Rio pasti ikut nginap. Masalahnya ada di Rio. Sudah 2 minggu, Rio sama sekali tidak meminum obatnya. Tidak meminum obat penenangnya itu, walaupun Sarah meminta untuk Rio tetap meminumnya, hanya dosisnya yang dikurangin. Sarah juga sudah konsultasi dengan dokternya, dan dokter itu memberi obat
untuk Rio dengan takaran-takaran yang sudah dibagi-bagi, 1 tablet dibagi 4. Jadi Rio bisa meminum obatnya itu hanya dengan sepotong, seperapat dari 1 bijinya. Otomatis dosisnya juga hanya seperapat. Rio dengan keras kepalanya menunjukkan bahwa dia bisa. Sarah hanya bisa mendukungnya, walaupun Sarah khawatir dan was-was. Sarah hanya bisa berharap Rio tidak menghadapi masalah di kantornya atau dimanapun. Kalaupun ada masalah, maka Sarah akan dengan sangat cepat untuk mengatasinya. Sarah juga berusaha supaya tidak ada hal-hal yang membuat Rio bisa jadi emosi, termasuk anak-anak Rio. Setiap ada apa-apa, Rama dan Lia akan menelpon Sarah. Tapi tidak semua hal bisa dikendalikan. Saat dinner di VIP room yang khusus di booking, para atasan itu minum-minum yang tentu saja mengandung alkohol, membuat beberapa dari mereka tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Salah satu dari mereka agak memaksa mengajak Sarah untuk berdansa. Tentu saja Rio tidak mengizinkan. Tapi Sarah tidak bisa menolak lagi saat istri atasan itu justru yang menarik tangan Sarah, meminta Sarah untuk berdansa dengan suaminya. Atasan Rio itu memeluk Sarah dengan sangat erat, bahkan sempat mencium pipi Sarah. Dan dia berteriak-teriak memuja-muji Sarah. Semua orang hanya tertawa menganggap itu lucu karena mengetahui bahwa orang itu sudah mabuk. Sarah tahu Rio sangat marah. Tapi Sarah pun tidak bisa melepaskan diri dengan begitu saja. Sarah menunggu saat yang tepat supaya tidak membuat bapak itu tersinggung, tidak menimbulkan masalah. Dan ketika saat tepat itu ada, Sarah izin untuk ke kamar mandi. Dan terlepaslah Sarah dari situasi itu. Tapi bagi Rio yang sudah menahan emosi, itu berlanjut sampai saat mereka tiba di kamar hotel. Rio yang sudah menahan emosinya sejak dari tempat dinner awalnya hanya terbatuk-batuk, tapi selanjutnya mulai menggigil. Rio berusaha mengontrol dirinya, tapi semakin lama mulutnya semakin ngoceh, mengigau sana-sini gak karuan dan giginya gemeretak. Rio menutup mulutnya dengan bantal supaya suaranya tidak terdengar keluar kamar. Tapi justru membuat napas Rio jadi ngos-ngosan dan tersengal-sengal. "Obatmu di mana?" tanya Sarah sambil mengudak-ngaduk tas Rio. Rio menggelengkan kepalanya karena saat dia berusaha untuk bicara, justru yang terdengar hanya suara gemeretak giginya. Sarah menelpon dokternya, tapi dokternya ternyata lagi libur di luar kota. Saat itu lagi weekend. Sarah menatap Rio yang sangat berusaha bertahan dalam selimut dengan mulut ditutupi bantal. Sarah naik ke tempat tidur, memeluk Rio dan menutup mulut Rio dengan mulutnya. Rio kaget dan mendorong Sarah. Sarah menangis. "Gak ada jalan lain, Yo. Aku gak mau mereka yang di luar sana jadi tahu." Sarah kembali mendekati Rio, memeluk dan mulai mencium Rio. Rio yang awalnya masih menolak mulai merasa kalau tubuhnya lebih bisa dikendalikan. Dia membiarkan Sarah dan menikmati sentuhan Sarah. Sentuhan yang mengalihkan emosi Rio. Setelah Rio mulai tenang, dia memeluk Sarah. Sarah masih menangis. "Maaf, Ra," kata Rio memeluk Sarah dengan erat. Rio ingin menangis. Dia mencintai Sarah dengan waktu yang sangat lama, tapi Sarah satu-satunya wanita yang tidak ingin disentuhnya kecuali kalau mereka sudah sah sebagai suami istri. "Kenapa kamu melakukan itu, Ra? Aku pasti bisa mengatasinya," kata Rio. "Gak apa-apa, Yo, karena saat kamu berhasil mengatasinya, seluruh penghuni hotel ini sudah tahu, termasuk atasan dan istri-istrinya," kata Sarah pelan. Rio jadi terdiam. "Udah Yo, gak apa-apa, bener gak apa-apa. Lagian ini bukan pertama kali kok," kata Sarah yang membuat Rio kaget. "Ra, maksudmu?" Suara Rio menggantung. Sarah mengangguk. "Ini yang ketiga kali," kata Sarah sambil turun dari tempat tidur dan membuat teh untuk Rio.
Kamu nggak lapar? Tanya Sarah mengalihkan pembicaraan. Rio hanya diam karena masih terkejut dan kaget. Dia syok. Bagaimana bisa dia tidak mengingat apapun? Hei, Yo, aku udah bilang udah, nggak apa-apa. Kamu lapar nggak? Tanya Sarah lagi. Biskuitmu ada kan? Tanya Rio dengan suara pelan. Sarah tertawa. Sekarang Rio jadi ikut-ikutan ketagihan makan biskuit. Padahal dulu Rio selalu mengejek dan meledek Sarah kalau Sarah makan biskuit. Sarah menyodorkan teh dan biskuit pada Rio. Tehnya masih sangat panas, mending kamu ganti baju dulu supaya enakan nanti saat tidur, kata Sarah lalu langsung mengambil handuk kecil yang dibasahi air hangat, melap muka dan badan Rio, lalu menggantikan kaos Rio. Setelah itu Sarah mandi. Bukannya kamu udah mandi tadi, Ra? Tanya Rio saat Sarah keluar dari kamar mandi. Kecipratan punyamu tadi, kata Sarah ringan lalu duduk di tepi tempat tidur di samping Rio. Rio bingung dan tidak bisa membayangkan wajahnya seperti apa saat itu karena merasa sangat malu. Tidak ada satu wanita pun yang berbicara hal sensitif itu pada Rio dengan sangat ringannya seperti yang Sarah lakukan barusan. Saat aku nggak ada, apa kamu pernah kambuh? Tanya Sarah hati-hati supaya Rio tidak tersinggung. Kalau kamu nggak ada, aku minum obatnya terus. Aku cuma nggak minum obat itu kalau ada kamu, karena kalau ada kamu aku merasa tenang. Kata Rio tapi tidak menatap pada Sarah karena dia masih malu. Seperti kata dokter, lebih baik kamu tetap minum obatnya secara teratur tapi dosisnya semakin dikurangin. Bertahap sampai benar-benar kamu bisa lepas dari obat penenang itu. Jadi kamu tetap safety sekalipun aku nggak ada, kata Sarah sambil menyuapi Rio dengan biskuit. Ra, kapan pertama kali? Tanya Rio penasaran. Saat kamu sakit di rumahku, jawab Sarah. Kenapa aku nggak ingat ya? Kata Rio pelan. Bagus malah, itu bukan hal yang indah untuk diingat-ingat, kata Sarah cepat. Sarah lalu mengatur posisi untuk tidur. Ra, udah tidur, aku capek, tanganku pegel banget, mana lama lagi, keluh Sarah. Rio malu tapi tak bisa menahan tawanya. Ra, Sarah, aku mau lagi dong. Oke, my dear Risti, selesai sudah bagian ke-25, aku si pelakor. Udah ya, aku mau tidur, tanganku pegel banget nih. Bye-bye, muah. Katamu aku tak cinta, katamu aku tak sayang,